Di Metro Siang kali ini kami mengajak Anda menyoroti kondisi peradilan kita dengan beberapa kasus sang pengadil justru terjerumus tindakan culas yang merusak muruah dari keadilan. Kasus pertama pemirsa yang kami angkat adalah kasusnya dari Ghazalba Saleh. Kami tampilkan di layar. Bahwa kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan Hakim Agung yang seharusnya menjadi penjaga keadilan tertinggi di Indonesia. Ghazalba Saleh adalah mantan Hakim Agung yang menjabat di MA. Total nilai gratifikasi dan TPPU-nya mencapai lebih dari 62 miliar rupiah. Pada tahun 2022, KPK menetapkan Ghazalba ini sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perkara di MA. Lalu di bulan Oktober 2024, Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Ghazalba 10 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah setelah terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU. Kemudian Desember 2024, pemirsa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara dan menetapkan uang pengganti sebesar 500 juta rupiah. Di Januari 2025, Ghazalba mengajukan kasasi ke MA atas putusan tersebut. Nah kemudian pemirsa kita akan bergeser ke kasus yang kedua. Ini adalah kasusnya suap vonis bebas Ronald Tanur, PN Surabaya 2024. Kasusnya pembebasan terdakwa pembunuhan Dini Sera. Modusnya suap agar terdakwa ini divonis bebas. Kemudian nominalnya adalah di angka 20 miliar rupiah pemirsa. Hakim yang terlibat ada Erin Tuah Damanik, Ketua Majelis Hakim, kemudian Mengapul, anggota Majelis Hakim, dan Heru Hanindyo, ini adalah anggota Majelis Hakim. Hakim adalah simbol keadilan ketika hakim justru diduga terlibat dalam suap untuk membebaskan pembunuh. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan langsung terguncang. Jadi kasus ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal moral. Apakah nyawa manusia bisa ditukar dengan uang? Nah pertanyaan ini kemudian menyulut kemarahan dan kekhawatiran publik. Kita lanjut pemirsa, kasus berikutnya yang melibatkan hakim adalah kasusnya Hasbi Hasan. Hasbi Hasan ini menjabat sebagai sekretaris MA, posisi administratif tertinggi di lembaga tersebut. Ia juga dikenal sebagai akademisi dan pernah dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang ilmu peradilan dan ekonomi syariah. Hasbi terbukti menerima suap sebesar 3 miliar rupiah dari Herianto Tanaka, debitur Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Intidana melalui perantara Dadantri Yudianto. Suap ini bertujuan untuk mempengaruhi putusan kasasi perkara kepailitan KSP Intidana di MA agar menguntungkan Herianto Tanaka. Selain itu, Hasbi juga menerima gratifikasi berupa uang, fasilitas perjalanan wisata, dan penginapan senilai total 630 juta rupiah dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap jabatannya sebagai sekretaris MA. Kasus berikutnya pemirsa kami tampilkan, ini adalah kasus suap ekspor CPO, PN Jakpus dan PN Jaksel 2025. Kasusnya adalah vonis lepas terhadap 3 korporasi besar ini terkait korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO, angkanya di 22,5 miliar rupiah pemirsa. Kemudian hakim yang terlibat adalah PN Jakarta Pusat, Agam Syarif Barudin, kemudian Ali Muhtarom, dan Joyamto. Ini adalah ketiganya juga tahu bahwa uang ini diberikan agar perkara diputus onslak atau lepas dari segala tuntutan. Dan benar saja, pada 19 Maret 2025, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan vonis onslak. Hakim-hakim yang sebenarnya terlibat di sini bukan hakim sembarangan pemirsa. Jadi mereka sebenarnya juga sudah sering pegang kasus yang gede. Itu dia pemirsa ya, jadi beberapa kasus hukum yang justru melibatkan orang-orang yang sebenarnya berperan sebagai wakil Tuhan untuk memberikan keadilan, namun justru ikut berperan dalam merusak manusia. Dan sudah bergabung bersama kami, pemirsa di siang hari ini mantan Hakim Asep Iwan Iriawan dari luar studio. Kang Asep, selamat siang. Selamat siang Anggi, sehat selalu. Ya Kang, jadi kalau kita melihat kasus-kasus yang justru melibatkan hakim-hakim begini ya, Kang, pertanyaan saya adalah, kita masih bisa percaya atau enggak gitu. Tapi ditahan dulu ya Kang ya. Setelah jeda kita akan bahas ini dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kembali di Metro Siang pemirsa dan sudah bergabung bersama kami ada Kang Asep Iwan Iriawan. Kami membahas berkenaan dengan banyaknya hakim yang kemudian terindikasi atau terkena kasus pemirsa. Salah satunya adalah suap gratifikasi atau juga kasus-kasus lainnya. Kang, selamat siang kembali ya Kang ya. Jadi kita lihat dari pengadilan negeri sampai yang paling tinggi Kang di Mahkamah Agung. Ini semua ada kasus-kasus seperti ini. Bisakah kita jadinya percaya lagi Kang? Ya, kita harus optimis percaya. Kalau tidak percaya siapa lagi yang mengadili? Bahkan nggak mungkin pengadilan jalanan, nggak mungkin Irfan Hakim, Christine Hakim akan mengadili kan. Nah, kita optimis. Hari kemarin saya lihat Mahkamah Agung yang ngikutin acara Metro mungkin kan, jadi telah mengocok ulang para hakim dan saya bersyukur hakim-hakim tanda petik ya hakim bersih telah masuk Jakarta ya, mungkin mereka tunggu tinggal administrasi, sementara hakim Jakarta dan Surabaya dan beberapa kota besar digeser semua masuk di pesantren kan ke kampung gitu kan. Dari itu harapan, jadi kepercayaan kita lihat ya kalau ini sudah dilakukan masih enggak, dan saya lihat beberapa nama saya tahu persis ya mereka yang memang kebal terhadap uang, mereka tidak pernah mengenal uang dan cuan. Oke, Kang.
Kalau begitu, apakah memang bagaimana budaya di lingkungan hakim ini bisa membentuk toleransi terhadap suap, Kang? Ya, perkara kemarin ya perkara yang telah 60 miliar itu telah membuat hakim itu jatuh mentalnya. Artinya bagi Oke. mereka-mereka para pelaku ya hakim-hakim yang bisa direkayasa ya oleh para pengacara dan para pengusaha ya. Nah, mereka udah ketakutan ya, mungkin mereka tiarap atau nanti kambuh lagi itu soal lain. Tapi yang penting mereka tidak ada di kota besar, terutama di Jakarta. Sementara hakim-hakim yang sudah baik dan baik, kita berharap mereka melakukan hal terbaik untuk bangsa. Karena kalau nggak ada hakim, siapa lagi yang ngadili perkara gitu kan? Nah, cuman Oke, oke. masalahnya, nah sekarang kan sebagian tokoh-tokoh ya si Junaidi, kemudian si M, si A udah tertangkap dan tinggal sebagian lagi. Mudah-mudahan mereka nanti kejaksaan mengembangkan. Jadi mafia-mafia peradilan, mafia-mafia hukum ini supaya dihajar habis gitu kan. Kalau nggak dihajar habis, ya akan tumbuh tuyul-tuyul ini kemudian. Sementara pengadilan Mahkamah Agung ya sudah mungkin ngikutin acara Metro sudah menampakkan ya 199 hakim saya lihat kemarin ya udah mereka bereskan. Artinya kita percayalah sekarang ya. Tapi kalau nanti ternyata pindah ke Jakarta masih melakukan, ya itu tidak ada kata lain saya katakan. Oke. Tinggal kita binasakan aja mereka. Susah. Oke, Kang. Sebenarnya ada apa sih, Kang? Kenapa terlihat tidak jerah gitu? Jadi si hakim ini bisa jual beli keadilan, Ya. Kang? Ya, sering saya katakan kan pertama mindset. Mindset mereka itu kan tidak pernah berubah, tidak mau tobat karena watak tabiat. Kedua, mereka Oke. takut sama atasan karena perkara itu kan direkayasa. Contoh Surabaya, contoh Jakarta, mereka kan tuyul-tuyul atau peliharaan atau si kukut. Jadi dipelihara di atas pesanan pengusaha, atas pesanan pengacara mafia-mafia itu. Dan mafianya itu udah kita ketahuan itu Pak. Sekarang lagi berjaya selalu perkara besar kan dari perkara Sambo, terus kan tambang, timah, kemudian minyak. Pelakunya itu kan karena kita paling gampang mereka tuh terlalu kelihatan kasar mainnya ya jelas kasar jadi mereka kuasai. Nah kata mereka kuasai dan mereka bermain ya dengan uang yang begitu banyak bukan miliar lagi sebenarnya triliun mereka bermain. Nah itu ketahuan oleh siapapun baik yang tidak suka maupun yang iri atau sama kita ketahuan kan itu gampang itu terlalu kampungan mereka main-main gitu itu. Kedua yang lebih parah lagi mereka udah terbiasa ya udah terbiasa setoran ya rekayasa diatur ada penanggung jawabnya ada organisernya tapi mereka lupa nih para ini termasuk juga media mohon maaf saya katakan ya sebenarnya harusnya bagaimana modus juga ya di samping hakim bermain nah lihat juga nih para pengusaha dan para pengacara paling gampang saya katakan nih paling jelek hakim minta tapi kalau pengusaha dan pengacara tidak kasih toh diputus emang risiko paling jelek ya mereka kena hukuman tapi nggak apa-apa kalau hakim benar kan banyak kasus dulu Sengkon Karta walaupun direkayasa perkara ujungnya dibebaskan karena di Mahkamah Agung masih ada beberapa hakim ya yang memang bersih jujur berani. Ini masalahnya semua direkayasa diatur demikian perkaranya diatur ya supaya nanti ujungnya begini ya perkara menarik perhatian diikutin orang apalagi menggunakan ya para ahli yang suka ngomong juga di Metro katanya mereka pendapatnya sudah pendapatan direkayasa lagi dibentuk opini publik ya yang tetangga sebelah udah dapat itu ya. Nah itu ya kejadian sekarang itu kan terlalu kasar mainnya dan itu pasti ketahuan ya pasti sekali makanya ketika hakim sekarang berharap hakim-hakim yang sekarang baru di Jakarta ya rasa beberapa saya kenal mereka memang tidak kenal duit dan tidak tahu duit gitu kan jadi saya berharap sementara hakim sebelum tadi karena mereka tuyul-tuyul ya yang bergentayangan yang selalu main dengan tadi 3 pengacara ya yang itu disindikat dari dulu itu mafia dari dulu juga apalagi dipelihara oleh pengusaha bermain lagi dengan ya kelompok-kelompok teman-teman Anggi CS yang memang masih mau duit ya tetangga sebelah itu mereka teman mereka nggak berpikir panjang dari mulai perkara Sambo, timah, sekarang minyak itu perkara publik mengikuti dan mereka membentuk opini publik. Nah hakimnya tadi karena hakimnya sejak awal masih tidak berubah lihat duit pada duitnya sebenarnya bukan 60 miliar lebih lagi ditepu gitu mau. Nah itulah yang kadang-kadang sekarang Mahkamah Agung sekarang udah merubah kan jadi jangan simpan ikatan emosional karena hakim-hakim tempatkan si Arif CS itu kan itu peliharaan petinggi-petinggi yang dulu ya saya sebut aja saya nggak takut nih biar mereka lapor saya tunggu ya kan Arif ini peliharaan pendahulu dulu yang sudah pensiun jadi mereka nggak jauh. Nah sekarang oleh Ketua Mahkamah Agung sekarang dibuang yang ada kaitan dengan ikatan emosional baik ke alumnian maupun ke daerahan atau karena pesanan-pesanan dari bandar-bandar tadi dibuang hari kemarin itu saya tahu persis sampai malam itu mereka berapat teman-teman. Jadi mereka yang punya kaitan dengan ikatan emosional dibuang. Jadi masih berharap. Nah, mudah-mudahan juga tim pengacara sudahlah kompak dong. Saya seru kelompok pengacara apapun organisasi Anda kan banyak organisasi pengacara. Udahlah jangan ganggu hakim. Ketika mereka minta laporkan. Pasti diputus kok.
Ya, cuman masalahnya sekarang kan banyak pengacara, banyak para pihak, sekali lagi, bukan ingin ingin menang, maka pakai duit. Apalagi kalau di belakang ada bandar-bandar, para konglomerat-konglomerat tadi kan, yang sudah mereka Oke. merugikan negara. Yang kemarin kan, ya itu harus dihentikan. Oke. Percayalah, Kang, kalau itu begitu saya ya, kira kalau akan begitu berkurang. berarti kalau begitu berarti ini salah orangnya atau salah sistem yang kemudian merubah hakim-hakim yang baik jadi jahat begitu, Kang? Ya, betul, Anggi, tepat sekali. Jadi sistem salah, promosi mutasi degradasi tadi karena ikatan emosional, tuyul-tuyul yang di atas nitipin, oh ini kan teman saya, ini alumni saya, ini bisa setor, tuh. Nah, saya udah dirubah kan oleh Pak Narto ya. Kedua, hakim-hakim baik tadi juga hakim juga manusia kalau digodanya nilainya 60 miliar loh, bayangin, siapapun 60 miliar hakim sampai pensiun nggak dapat. Ya bayangin, walaupun itu kecil kan, kalau dikali 2,5% atau persepuluhan. Ketiga, nah tadi. Nah, para pemain ini udah berkuasa menguasai pengadilan. Tadi si yang perempuan si Poni itu dan si cowoknya maupun yang satu suka pakai itu. Wah, gaya sekali tuh yang baru terakhir ketangkap itu. Suka pakai nomor kejaksaan, belagu sekali. Nah, mafia ini minimal 3 sudah kena. Kita berapresiasi sama kejaksaan kan. Mudah-mudahan dikembangkan lagi. Tidak berhenti di sini. Termasuk para ahlinya suka pendapat sesuai pendapatan itu. Supaya mereka juga, nah juga Metro juga mungkin belajarlah. Orang-orang yang suka pendapat sesuai pendapatan, jangan diundang lah. Apalagi mantan-mantan koruptor gitu, ngapain Gitu mereka ya, Kang? diundang? Rakyat sudah tahu kok mereka para pemain. Nah itu sistem penempatan orangnya aja saya katakan, personalnya, ya, proseduralnya, institusionalnya Mahkamah Agung udah mau bener nih kemarin, nah, kita lihat hari kemarin. Sekarang proseduralnya sudah dilakukan. Nah tinggal personalnya, Gi. Nah personalnya hakim sudah benar, tinggal tadi pengacara, jaksa, ya dan penegak hukum lain, yuk udahlah tobatlah. Nah, kita banyak dosa lah ya. Nah kemudian juga ya. Nah, para pengusaha, udahlah kasihan, jangan juga main-main sama media gitu kan. Ya media, hakim, jaksa, polisi kan kalau digoda, ya kita manusia. Ya, ada lagunya. Oke. Memang kudu tanya Hoan. Oke, Kang. Berarti apa yang bisa diperbaiki sementara ini? Pola rekrutmennya atau pengawasannya yang justru kurang kuat dan terkesan melempem, Kang? Ya, oke. Ini kita udah pengawasan lewat lah, karena pengawasan juga bisa bermasalah. Yang paling gampang sederhana. Hakim itu diajari, ada filosofi Staverne. Semua boleh berantakan perundangan, boleh penanggung berantakan, tapi kalau hakimnya benar selesai. Contoh kamu gini, ya sekarang, kalau hakim sekarang udah diturunkan oleh Pak Narto, hakim-hakim terbaik, putra-putra terbaik, jujur, pintar, berani, nah jangan goda, sederhana. Nah sekarang ada semangat dari para pihak untuk tidak nyuap, dan juga lebih penting lagi, ya sekarang hakim, ya apapun perkaranya jangan dilihat nilainya, pokoknya hajar habis, aturannya ada. Jadi kalau sekarang hakim betul-betul dia hakim berpegang kepada aturan, yaitu kepastian, keadilan, kemanfaatan, apalagi keadilan, kemanusiaan dan beradab, aman kok. Dan saya percaya. Nah sekarang udah mulai kan Mahkamah Agung membenahi itu. Nah tinggal pihak lain, ada pihak tadi pengacara, pengusaha, jangan digoda. Anda boleh kaya, tapi kasihan hakim-hakim terbaik yang sekarang diturunkan nanti oleh Mahkamah Agung, ya. Nah karena teman-teman Anda udah diusir sama kami, ya, oleh Mahkamah Agung udah diusir, suruh ke kampung mereka, ya. Tapi hakim-hakim yang terbaik sekarang, tanda petik, sekali kita ujian, nah kita monitor. Nah sekarang saya teriak-teriak, hakim-hakim baru kalau kalian disogok, kasih tahu saya, biar saya teriak di Metro TV, saya bilang. Ya. Oke. Biar aja mereka kapok, udah kita ingin bener, jangan ingin menang. Ya. Oke, Kang, begini. Ini ada hakim-hakim muda. Tadi kan Kang Asep juga bilang bahwa hakim muda jangan sampai tergiur gitu. Ini ibarat sebuah lokasi, Kang, di mana misalnya mereka sudah terbiasa dengan aksi suap, menyuap seperti ini. Kemudian ada orang baru, si hakim-hakim baru ini yang kemudian masuk. Dia justru dimusuhi karena dia berbeda dengan sistem yang sudah ada. Kan bagaimana nih, Kang? Harus dibersihkan totalkah si lingkungan ini atau seperti apa? Saya percaya ya dengan itikat baik ya Mahkamah Agung. Percayalah, hakim ini kan hakim yang diturunkan nih, hakim kan saya sebutnya suka nyebut hakim tipe Nugroho Setiaji, ya. Jadi Nugroho itu dikenal di kalangan seluruh hakim, bukan hakim lain, hakim Nugroho. Ini para pengikutnya Nugroho, mazhabnya Nugroho, kalau pengen mazhab. Itu jangan coba sekali lagi. Tapi kalau ada yang Pak Narto, Ketua Mahkamah dan pimpinan udah berjanji, mereka akan binasakan. Itu kan ada malah surat edaran. Jadi hakim sekarang jangan coba para pihak itu dengan para pengacaranya jangan coba goda, ya. Karena hakim yang baru diturunkan kemarin hasil rapat Mahdep itu, hasil promosi mutasi itu hakim yang sudah teruji. Tapi sekali lagi, namanya manusia, ya. Mari kita sepakat semua stakeholder bangsa ini ketika dihadapkan oleh tadi, ya, hakim-hakim wakil Tuhan bukan wakil cuan.
jangan digoda lah. Ya, tapi kalau tergoda ya gimana lagi, kita udah habis-habisan, kata orang Bandung tuh udah habis beak bengkak gitu, udah selesai. Nah ketika sistem sudah dibenahi, personalnya udah diturunkan, ya yakin mereka udah tahu soal itu mah biasa, udah ngalamin, musuhin teman, so suci lah, so malaikat lah, belagu lah. Nah itu udah mereka yang saya tahu, hakim beberapa, saya tidak jamin yang lainnya, yang saya tahu ya, hakim-hakim itu udah peduli amat, gua nggak ada urusan, ini kalimatnya hidup mereka udah selesai, sekali lagi yang bersih ya, yang sebenarnya akan saya jaminan punya beberapa nama, hidup mereka udah selesai. Kedua, mereka udah nggak ada urusan dengan dunia. Jadi mereka pun udah apakan besok pun, harta, tahta, nyawa pun ya, saya yakin, sekali lagi, harus percaya, mari kita seluruh anak bangsa, sekali saya katakan, saya akan pertahan, biar yang binasakan saya bilang, kalau mereka tidak sanggup dibinasakan. Dan harus percaya itu. Kembali ke pihak lain, tadi pengacara, pengusaha, Anda jangan suka bikin acara karena urusan duit, ya. Tapi kalau kalau nggak dikasih hakim nggak akan dapat, kan ujung diputus ujungnya. Itu aja sederhana. So, minta hakim paksa, hakim Asep, minta lo 60 miliar. Kata pengacara nggak bisa, putus aja. Biar ramein, melalui metro, dibuka nih melalui metro. Aman ke Republik. Masalahnya tadi, hakimnya tidak teruji, yang dulu itu ya hakim cuan, bukan hakim Tuhan, wakil Tuhan. Hakim cuan yang 60 dan seterusnya itu. Sekarang hakim-hakim yang kita harus itikad baik, kita dari awal kita mulai semua, terutama kepada rekan-rekan pengacara, rekan-rekan aparat penegak hukum lain termasuk jaksa loh. Jangan bikin rekayasa lah. Oke, baik. Kita berharap ya Kang, dengan penuturan dari Akang tadi bahwa bersih-bersih yang dilakukan MA ini nanti akan berpengaruh dan hakim-hakim muda ini juga tetap berjuang untuk kita semua. Kang Asep, terima kasih Kang untuk perspektifnya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.